Seperti yang sudah diprediksi, Timnas Voli Putri Indonesia akhirnya babak belur, akhirnya kalah ketika menghadapi Timnas Vietnam di pertandingan pertama Civilik tahun 2025 ini. Kekalahan yang tentu saja memperberat langkah bagi Megawati Anggisti Pertiwi dan kawan-kawan untuk bisa finish di posisi kedua sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh PBVSI. Oke teman-teman, ketemu lagi. Kita ngobrol santai-santai tentang Timnas Voli Putri Indonesia yang saat ini tampil di Civilik tahun 2025. Kita kasih applause dulu, kita kasih tepuk tangan untuk PBVSI Masterclass karena bisa membuat Timnas Indonesia hancur lebur di pertandingan pertama Civilik tahun 2025 ini. Kenapa kita harus memberikan apresiasi kepada PBVSI? Karena ini merupakan buah dari program yang sudah diterapkan oleh federasi menjelang turnamen internasional tahun 2025. Ya, selamat untuk PBVSI membuat kita para pencinta voli Indonesia, para voli mania merasa sangat kecewa, merasa sangat sedih setelah melihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Devika Megawati Anggisti Pertiwi, Mediol Yogo, Tisha Amalia dan kawan-kawan. Untuk para voli mania, please minta tolong jangan hujat para pemain Timnas Indonesia, jangan sampai membuli Megawati Anggisti Pertiwi, jangan sampai menghina Tisha Amalia dan kawan-kawan karena sekali lagi, ini merupakan buah dari persiapan yang dilakukan oleh PBVSI menjelang Timnas Indonesia tampil di Civilik tahun 2025. Ya, teman-teman, pusing pasti sedih dan kita sama-sama sudah lihat hasilnya. Timnas Indonesia sangat tidak berkutik ketika menghadapi Tantri-Tantri dan kawan-kawan di Nakhon di pertandingan tadi. Skornya nggak tanggung-tanggung, langsung 3-0 untuk kemenangan Timnas Vietnam. Kalau kita lihat memang sangat, ya perbedaannya memang sangat jomplang, perbedaannya atau gapnya itu sangat besar dan Timnas Vietnam itu bisa memetik kemenangan yang sangat mudah ketika menghadapi Timnas Indonesia. Jarak atau selisih poin dari Timnas Vietnam dan juga Timnas Indonesia itu kan juga sangat jauh tuh, bahkan di set pertama Timnas Indonesia itu kan sempat kalah 8-4, kemudian kalah 16-8 dan akhirnya ditutup dengan skor 25-11. Hal yang sama juga terjadi di set kedua. Jadi saat itu di set kedua Timnas Indonesia itu kan juga kalah dengan sempat tertinggal dengan skor 14-6 sampai akhirnya Timnas Vietnam berhasil menang atau berhasil menutup set kedua dengan skor 25-11. Sebenarnya di set ketiga Timnas Indonesia itu bisa improve, bisa step up permainannya dan bisa memberikan perlawanan yang sangat ketat. Bahkan mungkin saja Timnas Indonesia itu bisa memetik kemenangan di set ketiga karena saat itu perubahan yang dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia Mas Oo dan juga kerja keras atau etos kerja yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia itu memang berjalan, memang works dan bisa memberikan dampak yang sangat baik. Saat itu di set ketiga Timnas Indonesia itu kan sempat leading 19-21, tapi ternyata keunggulan Timnas Indonesia itu kan tidak bisa dipertahankan sehingga Timnas Vietnam akhirnya bisa menang dengan skor 25-22. Ya, sekali lagi, PBVSI Masterclass, PBVSI luar biasa, bisa untuk mengecewakan jutaan voli mania, jutaan fans voli Indonesia yang sangat berharap Timnas Indonesia bisa untuk berprestasi, bisa mendapatkan hasil terbaik di Civilik tahun 2025. Ini merupakan bukti bahwa persiapan ataupun program dari federasi itu sangat berguna, sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap performa atau penampilan dari para pemain di Timnas Indonesia. Karena apa? Kalau kita melihat komposisi pemain di Timnas Vietnam itu kan sebenarnya tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu. Karena apa? Tahun 2023 yang lalu ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam saat itu komposisi pemain di Timnas Vietnam itu juga hampir sama dengan yang sekarang kok. Masih ada Tantri-Tantri dan kawan-kawan, tapi saat itu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam itu kan harus menjalani pertandingan full set, 5 set, skornya 3-2, baik di SEA Games tahun 2023 ataupun di FEC Challenge Cup yang saat ini namanya atau titelnya itu sudah ganti menjadi FEC Nation Cup. Tapi perbedaan mendasarnya adalah gini, sejak tahun 2023 yang lalu Timnas Vietnam itu sangat rutin untuk tampil di berbagai kejuaraan baik yang FIVB masuk di kalender atau masuk di perhitungan ranking dunia ataupun yang tidak masuk di kalender FIVB dan tentu saja
pengalaman ketika mereka tampil di turnamen internasional itu akan membuat kemampuan para pemain itu akhirnya semakin improve, dan ini sudah terbukti di pertandingan kali ini dengan komposisi yang tidak jauh berbeda, bahkan bisa dikatakan sama lah ya. Tapi ternyata timnas timnas Vietnam itu bisa improve beberapa tingkat di atas Indonesia, sementara timnas Indonesia ya kita ketahui tetap gini-gini aja. Tapi sekali lagi digarisbawahi, tolong jangan hujat pelatih, tolong jangan hujat pemain, tolong jangan hina timnas Indonesia, karena ini sekali lagi merupakan buah dari program yang sudah diterapkan atau sudah dijalankan oleh PBVSI. Selain itu, kita juga bisa melihat bagaimana para pemain timnas Indonesia itu seolah mengalami kebingungan di tengah lapangan. Megawati Hangis Pertiwi ini tidak menyalahkan Megawati Hangis Pertiwi ya, tapi Mega sebagai kapten hari ini memang tidak on fire. Ini adalah permainan yang memang bukan bentuk permainan terbaik dari seorang Megawati Hangis Pertiwi. Karena apa? Ya di pertandingan tadi kan kita bisa melihat Megatron itu tidak bisa menjadi motor point di timnas Indonesia. Entah karena memang kondisinya belum fit, karena sebelum berangkat saat itu kan Megatron itu mengakui bahwa kondisi kesehatan atau kondisi cedera lututnya itu kan belum fit 100%. Atau juga faktor lainnya kenapa Megatron itu belum gacor, belum on fire di pertandingan tadi, mungkin saja karena memang chemistry di antara para pemain itu kan belum terbangun dengan sangat maksimal, dengan terbaik, karena ya persiapannya kan memang sangat mepet, persiapannya juga tidak maksimal, sehingga tentu saja persiapan itu akan memberikan dampak terhadap penampilan timnas Indonesia. Tapi selain Megatron, memang secara keseluruhan para pemain timnas Indonesia itu di pertandingan tadi ya memang tidak on fire, tidak membahayakan, spek-speknya juga tidak membahayakan, kemudian defense yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu juga tidak rapat, sehingga para pemain timnas Vietnam itu seolah bisa mendapatkan poin demi poin dengan sangat mudah. Dan ya sekali lagi di set pertama dan di set kedua timnas Indonesia hanya diberi 11 poin oleh timnas Vietnam. Please, ini bolak-balik akan saya bilang ke teman-teman semua, ke Polimania, jangan sampai menghujat para pemain timnas Indonesia ya, karena mereka hanyalah wayang, sedangkan dalangnya itu kan adalah PBVSI, dan seharusnya kita meminta pertanggungjawaban dari federasi, kenapa kok timnas Indonesia saat ini tertinggal sangat jauh dari timnas Vietnam lah ya, baik dari segi ranking ataupun dari segi permainan. Kalau dari ranking dengan kemenangan ini, tentu saja timnas Vietnam itu akan naik di posisi di ranking dunia atau di posisi FIVB, sedangkan timnas Indonesia kemungkinan besar akan melorot, meski saat ini timnas Indonesia kan ada di posisi ke-50. Nah, kekalahan ketika menghadapi timnas Vietnam tadi juga membuat peluang Indonesia untuk memenuhi target dari PBVSI finish di posisi 2 besar itu juga akan semakin berat lagi, karena setelah ini timnas Indonesia itu akan menghadapi timnas Thailand. Ya, melawan timnas Thailand kita bisa bersikap realistis untuk sangat sulit lah ya mengalahkan timnas Thailand, dan juga setelah itu kita akan menghadapi Filipina. Di pertandingan terakhir kita kalah menghadapi Filipina, dan kemungkinan kalau permainan timnas Indonesia seperti ini juga peluang bagi kita untuk mengalahkan Filipina itu juga akan semakin berat lagi. Dan ya amit-amit mungkin sudah ada banyak suara dari para volley-mania bahwa mungkin kita akan menjadi juru kunci di V-League leg pertama atau seri pertama di Thailand ini. Fakta yang sangat menyedihkan, tapi ya gimana kalau kita sudah bersuara tapi federasi tidak berubah, ya sama aja. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang penampilan timnas Indonesia tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaik, dan juga kita sangat berharap agar PBVSI itu bisa mau berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga volley Indonesia nggak gini-gini aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.